Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang satu ini datangnya barengan sama casing yang dibahas 2 hari yang lalu. Dan pastinya kalian udah bisa menebaknya. Kira-kira barang apa coba? Tapi percuma juga sih dikasih tahu. Di judul udah ada. Biar semangat saya semakin membara menggapai cita-cita bersama si dia. Monggo bantu support channel saya nih. Biar makin terbang tinggi menggapai mimpi. Amin. First Player CC360 ARGB White, harga Rp379 Malaysia. Ya kurang lebih estimasi 1,25 juta rupiah. Sama seperti casing kemarin, produk ini belum ada di Indonesia nih. Kenapa bos? Ya nggak tahu, kok nanya saya? Tanya distri dong. Kalau seandainya masuk di rentang harga yang sama dengan negara tetangga, maka liquid cooler CC360 ini bakal debat langsung sama maksudnya berhadapan langsung nih sama Ventus Oasis Chroma 360 ARGB, Dark Flash DX 360 ARGB, dan ID Cooling Dustflow 360 Basic Black non ARGB. Karena harganya mirip-mirip ya. Tapi maaf ya, saya nggak bisa membandingkan langsung. Lawong nggak pernah nyoba 3 merek tersebut. Liquid cooler ini sendiri bisa dipasang di soket Intel LGA 115X, 1366, 2011 dan 1700. Untuk AMD sendiri dari FM1, 2, 3, AM2, AM3, AM4 dan AM5. Buset, yang AMD jadul pun masih disupport nih. Selain varian 360, liquid cooler ini pun ada versi yang 260-nya. Nah, untuk versi yang 260 sanggup CPU power max 200 watt, sedangkan yang 360 300 watt. Dus liquid cooler CC360 ini gede ya, dan dikasih lihat tampang liquid cooler dengan warna putih ataupun warna hitam di sebelahnya. Ya memang versi ini ada 2 pilihan warna ya. Di bagian atas dus LC ini dikasih lihat ARGB yang disupport. Cukup lengkap ya, dari ASRock, Asus, MSI sama Gigabyte. Terus ada logo AMD 7000 series 3D nih, sama Intel Gen 13 3D. Tapi saya yakin Gen 14 juga support. Kemudian ada lagi penjelasan fitur dari liquid cooler ini, yang mana daya tahan bearing water pumpnya hingga 40.000 jam dengan kecepatan maksimal 2500 rpm. Terus high performance silicone grease, PWM intelligent temperature, ARGB pump head dan fluid dynamic bearing untuk kipasnya. Oke, langsung aja kita unboxing nih. Dapat buku panduan buat pemasangan. Kemudian satu dus putih. Kita keluarin dulu ya. Ini satu bungkus apa nih? Oh, ini penjelasan tentang controllernya. Jadi controller dengan power SATA ini sebagai pengatur RGB buat pump head ataupun kipasnya. Ini kalau kalian nggak punya RGB di motherboard ya, pakai ini. Terus satu bungkus peralatan buat pemasangan liquid cooler, dan setiap bungkusnya ini dikasih tahu baut ini fungsinya buat apaan ya. Lanjut satu backplate buat Intel, dan ini bahannya hard plastik ya. Nah, untuk menyesuaikan soketnya tinggal kalian ubah bagian ujung backplate. Dan dapat 2 bracket buat Intel sama AMD. Oke, lanjut kita lihat liquid coolernya nih, dan bagian yang bersentuhan langsung dengan prosesor ini pakai pure copper endothermic block. Kemudian ada 3 kabel di bagian pompa ini. Pertama kabel RGB, USB header. Nah, USB header ini buat pembacaan suhu ya. Dan power 3 pin nih buat ngatur kecepatan pompa. Dan lanjut 3 kipasnya ini udah terpasang di radiator. Cakep nih konektornya. Sambung menyambung menjadi satu nih, jadi kelihatan lebih rapi ya. Sejatuhnya cuma satu kipas yang nyambung ke RGB ataupun ke motherboard. Lebih irit kabel, lebih rapi jatuhnya ya. Dan ini ada 2 kabel nih ya, satu kabel RGB cabang 2 dan satu konektor 4 pin PWM. Sebelum dipasang, saya penasaran nih, mau cabut kabel penghubung antar kipas ini gimana ya. Keras banget, tapi akhirnya kecabut juga nih. Dan fan-nya ini pakai bearing jenis FDB yang diklaim silent ya, alias nggak berisik. Nanti kita lihat hasilnya pas akhir video ya. Bagian copper pumpnya ini transparan ya aslinya, dan bagian dalamnya yang bakal mengeluarkan aura kecakapan dari liquid cooler ini. Untuk kecepatan putar kipas dari First Player ini dari 800 hingga 2000 rpm. Oke deh, kita siapin dulu peralatan pendukung buat pemasangan di Intel LGA 1700. Pertama backplate, 4 baut pengunci bracket, 4 baut pengunci backplate, bracket Intel,
kabel controller, di skip ya kalau motherboardnya ada RGB, thermal grease, perata pasta kalau dibutuhkan, dan baut pemasangan radiator, yang mana total baut ini ada 12. Sekarang kita pasang bracket ke pump headnya. Awalnya bingung ya, tapi ternyata masukin bracketnya di sela-sela pump headnya. Dan dua tonjolan ini bukan tonjolan sih ya tonjolan ya, dua besi yang menonjol ini posisinya di bawah. Nanti setelah terpasang bakal terkunci ya, bisa dilihat di video ya. Sekarang kita pasang backplate terlebih dahulu nih, sesuaikan dengan lubang soketnya. Kalau udah, pasang 4 baut pengunci backplate. Bagian pendek ini yang dipasang ya. Lanjut pemasangan radiator ke casing. Kita cepetin aja ya videonya biar nggak kelamaan. Kemudian rapikan dulu kabel-kabelnya biar nggak nyusahin pas kita mau masang. Pakai kabel tis ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi, kabel tisnya warna putih ya. Di sini saya pasangkan kabel power 4 pin kipas ke konektor CPU fan di motherboard, tapi mohon maaf banget nggak kelihatan, ketutupan sama bodi radiatornya. Terus pasang thermal pasta secukupnya ya, bisa dicontoh di video ya. Sebelum dipasang, lepas dulu plastik yang nempel di cooper blocknya ini, dan pasang secara hati-hati dengan posisi selangnya ada di sebelah kanan biar nanti tulisannya nggak kebalik ya. Dan silakan pasang 4 baut pengunci bracket. Langkah selanjutnya pemasangan 3 pin power pump ke motherboard sama pemasangan USB header buat pembacaan suhu prosesor. Dan lagi-lagi nih, saya mohon maaf karena kerja sendiri, jadi saya nggak bisa ngeliatin pemasangan 4 pin kipas sama 3 pin ke motherboardnya. Tapi harusnya kalian udah paham sih ya. Setelah dihidupkan, kok nggak nongol ya buat pembacaan suhu prosesornya? Ada yang tahu kenapa? Nggak ada yang jawab sih. Ya udahlah, saya jawab sendiri. Kalian wajib download aplikasi yang disediakan di web bus player. Kecil kok. Dan setelah di-download ya silakan diekstrak kemudian diinstal seperti biasa. Dan tara, akhirnya nongol juga nih angka-angka gitu. Jangan lupa dicatat ya, ntar dipasang. Alah. Untuk RGB syncnya nggak usah ditanya ya, nggak ada masalah. Pokoknya sinkron sama RGB di motherboard maupun part lainnya. Tampilan LED RGB di fan-nya juga tergolong cakep sih ya. LED RGB-nya ini gimana ya ngomongnya? Pokoknya enak aja dilihat ya. Dia bukan di kipasnya tapi di bodinya. Ya silahkan kalian nilai sendiri. Oke, langsung aja kita siksa prosesornya biar kata masih pakai Core 3. Kalau dipakai stock cooler, panasnya widih, serem pokoknya. Bisa di atas 80 derajat lebih ya. Pertama saya siksa pakai AIDA 64 selama kurang lebih 17 menit. Dan suhu maksimalnya cuma mentok di angka 54 derajat Celcius. Ini juga cuma satu core yang paling tinggi ya. Sisanya sih 53 derajat Celcius. Dengan suhu paling rendah di angka 28 derajat Celcius. Dan untuk pengujian Blender sama Cinebench R2024, suhu maksimalnya itu di angka 57 derajat Celcius. Ini juga cuma satu core yang tinggi. Lainnya sih di kisaran 55 derajat Celcius. Untuk suara fan-nya sendiri tergolong hening ya. Ya walaupun saya nggak sempat rekam pas pengujian, tapi saya sampaikan apa yang saya rasakan nih. Sebenarnya yang paling ideal buat menguji coba liquid cooler model begini, ya minimal banget pakai i7K series ya. Tapi ya gimana ya, duitnya juga belum ada sampai sekarang. Minus sih malah iya. Alah, curhat. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan liquid cooler dari Fast Player CC360 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.